Shalom teman-teman terkasih, perkenalkan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Di channel YouTube saya, video yang pertama, saya boleh membagikan satu pujian untuk pertama kali ciptaan saya sendiri. Dan saya bersyukur sudah ditonton oleh banyak orang dan kerinduan saya pujian ini bisa menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan pada hari ini saya akan berbagi renungan firman Allah, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, tetapi karena saya diberkati dengan kebenaran firman Allah dan saya rindu saya juga boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Puji Tuhan, saat ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan itu di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Teman-teman yang terkasih, tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang kekhawatiran. Semua orang saya rasa memiliki kekhawatiran dan pernah ada di fase khawatir dalam hidupnya. Tetapi bagaimana kekhawatiran ini sampai membelenggu hidup seseorang, itu yang menjadi masalah. Dan di dalam Amsal tadi dikatakan bahwa kekhawatiran dalam hati seseorang itu bisa membungkukkan dia. Artinya akan menjadi penyakit. Kekhawatiran dalam hati sehingga menjadi belenggu akan membuat penyakit. Bahkan akan membuat seseorang putus asa. Sepertinya tidak punya pengharapan lagi. Mungkin akan terpikir hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Agar kita jangan pernah terbelenggu dengan kekhawatiran. Sebenarnya, mengapa seseorang dibelenggu oleh kekhawatiran? Karena dia terlalu mengasihani dirinya sendiri. Dan dia terlalu fokus dengan masalah yang dia alami. Dia terlalu merasa bahwa masalah yang dia hadapi itu adalah masalah yang paling berat dan tidak mungkin ada jalan keluar. Dia cerita kemana-mana, bertemu dengan orang, dia menceritakan masalahnya dan selalu merasa menjadi orang yang paling berat dalam hidupnya. Itu yang menyebabkan mengapa kita atau mengapa sebagian dari kita dibelenggu, diikat dengan kekhawatiran. Tetapi pada hari ini saya akan sharing. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat. Tetapi saya belajar dari pengalaman. Bagaimana saya yang juga pernah dibelenggu dengan kekhawatiran. Tetapi puji Tuhan, karena firman Allah yang sudah memberikan terang buat saya. Sehingga saya juga akan bagikan ini bagi teman-teman semua. Yang pertama, untuk lepas dari belenggu kekhawatiran, milikilah kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Amin. Miliki kehidupan doa. Mungkin sebagian besar dari kita terlalu banyak mengeluh, terlalu sibuk dengan hidup kita, terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita khawatir, tapi kita lupa bahwa kita juga harus punya kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, tetapi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Teman-teman terkasih, kita harus memiliki kehidupan doa. Kehidupan doa, permohonan, ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanda kita mengakui bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Bapa kita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita. Sehingga kita harus punya waktu untuk berdua dengan Tuhan. Disitulah kita menyampaikan segala keinginan kita. Disitulah kita menyampaikan apa yang menjadi keraguan kita. Apa yang menjadi keluhan kita. Mengeluh di hadapan Tuhan tidak masalah. Yang penting jangan keluhkan tentang keberadaan Tuhan dalam hidup saudara. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa nyatakanlah
segala keinginanmu kepada Tuhan. Tetapi ingat, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Harus dengan pengucapan syukur. Tanda kita punya iman dan kita percaya bahwa ketika kita sudah sampaikan kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Pujian kita berkata, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Amin. Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, untuk kita bisa lepas dari belenggu kekhawatiran adalah naikkanlah pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Naikkan pujian. Di dalam kitab Amsal tadi dikatakan bahwa kekhawatiran itu membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan hati. Bagaimana caranya kita menggembirakan hati kita? Tentunya dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang suka dipuji. Dia menyukai setiap pujian kita. Bukan karena keindahan suara kita. Tetapi karena memang Allah kita adalah Allah yang suka dipuji. Sebab itu nyanyikan pujian. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tanda kita percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Bahwa Dia mendengar segala doa dan permohonan kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa Dia Allah bertahta di atas pujian kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Dan pujilah Dia. Naikkan pujian. Naikkan syukur kepada Tuhan lewat puji-pujian. Ada begitu banyak pujian yang menjadi berkat. Ada begitu banyak pujian, pengagungan kepada Tuhan yang siap memberkati saya dan saudara. Tetapi maukah teman-teman semua berubah, bangkit dari keterpurukan, lepas dari belenggu? Banyak pun buku-buku atau pengetahuan, bahkan khotbah-khotbah yang teman-teman dengar, tetapi tidak ada respon dari dalam kehidupan teman-teman sendiri. Kekhawatiran itu tetap membelenggu saudara. Itulah sebabnya teman-teman terkasih, naikkan pujian kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Kita harus lepas dari belenggu kekhawatiran. Percaya saudara,
Tuhan Allah kita adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita jika kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya rindu channel ini, bahkan kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan hari ini menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.